Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'adda jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal fitri wa 'idal adha. Asyhadu an la ilaha illallah, ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa man yutiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wa ala ashabihi al-ahli sidqi wal wafa. Allahumma ta'ala mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Sayur kita dengarkan takbir Idul Adha pada malam 9 Zulhijjah hingga sampai pagi hari tadi. Lantunan indah takbir mengalun dengan indahnya pada hari-hari kita. Gema takbir yang dilantunkan oleh masjid-masjid, oleh orang-orang di sekitar kita membuat kita tergugah, membuat kita terhenyak, membuat kita riang gembira menyambut datangnya hari Idul Adha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah, pada salat Idul Adha ini kita sadar dan kita mengerti bahwa pada hari ini merupakan hari raya yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin, yang dinanti-nanti oleh kita semua. Hari raya yang tidak bisa dipisahkan oleh dua ibadah yang besar, yakni ibadah haji dan ibadah menyembelih hewan kurban. Namun pada tahun ini, hadirin jamaah salat Idul Adha, ada yang berbeda, di mana kita semua pada tahun ini menikmati Idul Adha dalam bayang-bayang pandemi, dalam bayang-bayang musibah sebuah virus yang mengancam kita semua, yaitu virus corona atau COVID-19. Pada ibadah
kita merasakan ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, yaitu tahun 1441 Hijriah, ibadah haji tidak dengan bebas dilakukan oleh kaum muslimin, namun ibadah haji terbatas bagi orang-orang yang berada di Arab Saudi, baik itu warga negara Arab Saudi sendiri maupun warga negara asing yang berada di Arab Saudi. Ibadah pada tahun ini, ibadah haji pada tahun ini dilakukan dengan aturan-aturan yang ketat, dengan batasan-batasan yang ketat, sehingga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun itu semua jangan sampai menjadikan kita turun bersemangat dalam beribadah, menjadi terlena dengan selalu berfokus pada masalah pandemi ini. Kita sebagai kaum muslimin harus tetap menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimahullah, pada pelaksanaan ibadah haji yang memang berbeda dengan tahun sebelumnya ini, perlu kita sadari bersama bahwa ada tarbiyah, ada pendidikan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang pertama, Allah sedang mendidik kita untuk bersabar, dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita untuk bertawakal, mengingat kesabaran, mengingat tawakal merupakan bagian dari ibadah kita sehari-hari. Sabar adalah bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan ibadah haji. Saat mendaftar, kita harus bersabar menunggu antrian yang sangat begitu panjang. Saat pelaksanaan, kita harus bersabar melaksanakan rukun demi rukun yang dilakukan, membutuhkan persiapan mental dan juga fisik, dan bahkan ketika pulang pun kita harus bersabar menahan rasa rindu kepada orang-orang keluarga yang ada di tanah air. Dan kesabaran itu menjadi bertambah ketika pada tahun ini jamaah haji Indonesia tidak bisa berangkat bersama jamaah haji negara-negara yang lain. Kesabaran itu perlu kita tanamkan. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala sedang mentarbiyah kita, mendidik kita untuk sadar bahwa kita harus bertawakal dalam segala hal. Persiapan calon jamaah haji yang sudah demikian rupa, segala hal-hal sudah dipersiapkan dengan matang, baik itu berupa fisik, mental maupun biaya. Namun kita tetap menanamkan sikap tawakal. Kita harus ingat bahwa semua urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua hal-hal yang berkaitan dengan kita, Allah Subhanahu wa taala kuasa akan hal itu. Maka tawakal harus menjadi satu yang tak terpisahkan dari segala ibadah-ibadah kita, termasuk ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila engkau telah membulatkan tekad untuk melaksanakan sesuatu, maka jangan lupa bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin rahimakumullah, selain sabar, tawakal juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah haji.
merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dengan ibadah haji, di mana di awal kita berangkat haji kita bertawakal, kita dipaksa untuk bertawakal untuk menitipkan keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita di tanah air untuk kita tinggalkan berangkat menuju tanah suci. Kemudian pada pelaksanaan ibadah haji juga Allah Subhanahu wa taala mengatur kain ihram sebagai pakaian kita selama menjalankan ibadah haji. Kain putih yang hanya berbentuk lembaran dikenakan oleh para jamaah haji yang mana ingin mengingatkan kita akan kain kafan yang akan menemani kita kelak di alam kubur. Tawakal merupakan ibadah, merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan ibadah haji. Dan untuk kesekian kali pada pelaksanaan haji tahun ini Allah SWT menyadarkan kita bahwa sabar dan tawakal merupakan ibadah yang menjadi satu kesatuan dengan ibadah haji yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka hikmah dari ditundanya pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah haji Indonesia pada tahun ini adalah kita sadari Allah tengah mengajarkan kita, mentarbiyah kita akan pentingnya menitipkan, melengketkan kesabaran dan tawakal dalam setiap ibadah. Hadirin rahimakumullah, ibadah yang kedua pada Idul Adha adalah ibadah menyembelih hewan kurban. Pada masa pandemi COVID-19 ini, ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat penting, menjadi ibadah yang terasa lain dilaksanakan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pandemi ini telah banyak meluluh lantakkan segi-segi ekonomi. Banyak saudara-saudara kita yang harus menerima separuh gaji. Banyak saudara-saudara kita, para pedagang yang harus menutup lapaknya karena tidak ada pembeli. Banyak saudara-saudara kita yang bahkan di PHK tak ada lagi kerja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada hari ini, hari raya Idul Adha, di mana Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita semua sunnah menyembelih hewan kurban. Sehingga pada syariat ini Allah kembali mengingatkan kita, mari kita ingat bahwa apa yang ada pada harta kita adalah tidak semuanya milik kita. Apa yang ada pada harta kita ada hak-hak bagi orang lain. Karena hakikat dari memberi adalah menerima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepadanya, dan barang siapa yang kufur akan harta yang dia miliki, maka Allah akan memberinya azab yang pedih. Hadirin rahimakumullah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Tidak hanya berupa nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat keluarga yang sakinah, nikmat anak-anak yang salih dan salihah, merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pantas bagi kita untuk berjuang bagaimana kita melakukan kesyukuran atas nikmat-nikmat itu. Maka pada hari ini kita berjuang, kita berusaha untuk bagaimana melakukan ibadah
menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha ini dan pada 3 hari tasyrik yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, penyembelihan hewan kurban memiliki 2 dimensi ibadah yang tak terpisahkan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana cara kita bersyukur kepadanya dengan cara kita mengorbankan sedikit harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk siapa-siapa, namun untuk saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Ini merupakan dimensi vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah dimensi horizontal, di mana ibadah menyembelih hewan kurban dapat membantu saudara-saudara yang ada di sekitar kita, membantu keluarga kita yang kekurangan, apalagi di masa-masa yang sulit dalam masalah ekonomi pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk dapat beramal soleh, beribadah, utamanya beribadah menyembelih hewan kurban pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina ya maulana Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah fima amal wantahu amma naha wa zajar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi kursihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'idil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara din wakhzul man khadal muslimin wa damir a'daka a'da'id wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal zalazil wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldan muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah
innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi